Saudara, nasar yang tahap pertama itu adalah nasar karena kepentingan diri sendiri, dan Tuhan tidak pernah terlalu mau mengurus urusan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bisa bilang aja untuk ego sendiri. Nasar tingkat satu ini ada berhasil, banyak tidak berhasil. Karena kita terjebak dengan nasar tingkat satu ini, itu makanya banyak anak Tuhan tidak mau bernasar. Ya udah, kalau Tuhan tolong ditolong, kalau nggak ditolong ya sudah, dikasih haleluya, nggak dikasih haleluya. Itulah makanya banyak anak Tuhan kalah. Nasar yang dimaksudkan di Alkitab adalah kita bernasar karena iman, karena Tuhan. Nasar kita bukan karena kita, bukan karena mau kita, tetapi karena firman Tuhan, karena janji Tuhan. Tuhan berjanji, kita percaya. Karena kita percaya, kita berharap. Karena kita berharap, maka kita bernasar. Kalau nasar kita begitu, maka semua impian kita pasti Tuhan kabul. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai.
Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang beribadah secara online. Biarlah pengurapan-Mu turun Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Firman Tuhan kita beri tema berdoa sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh berdoa bagian yang ke-7, bagian ke-6, dengan subjudul berdoa sungguh-sungguh adalah berdoa dengan bernazar. Ayat 10 saya baca, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran sama-sama. Dia sampai di suatu tempat dan di situ karena matahari telah terbenam, dia mengambil sebuah batu. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi bukan naik turun, turun naik. Kenapa turun naik? Karena malaikat tempatnya di surga. Oke, ayat 3 sama-sama, 2 ya. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Berikan kepadamu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat,
Setelah kita bernasar, maka Tuhan akan menolong kita. Bisa bilang amin? Kita lihat contoh yang pertama, 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 dan ayat 22. Ya, dan dengan hati pedih Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Semua baca sambil menangis terseduh-seduh. Betul sini ya, ayat 11. Kemudian sama-sama 2-3 ya. Kemudian bernasarlah Ibu Hana, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lihat Bapak, Ibu Hana bertahun-tahun tidak punya anak. Dia sudah berdoa, dia sudah menangis, semua sudah dilakukan, dia tetap tidak punya anak. Lalu ayat 11 Alkitab katakan dia bernasar. Amin. Hana bernasar, dia bilang, Tuhan berilah aku anak laki-laki. Tuhan, kalau kau memberiku anak laki-laki, dari sejak bayi akan kuberikan dia untukmu melayani. Amin. Dan kedua, pisau cukur tidak akan memotong rambutnya. Itu nasar dia. Setelah dia bernasar, ayat 20 kita baca sama-sama 2. Ya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bisa bilang amin. Saya mau doanya dikabulkan Tuhan. Belajar bernasar pada Tuhan. Haleluya. Contoh kedua, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat 33. Semua baca 2. Ya, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Dia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Nggak ada cerita menang. Gilead maju sana, maju sini, nggak menang-menang. Ayat 30 kita baca sama 2. Ya, lalu bernazar Yefta kepada Tuhan, katanya, jika kau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku, ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan jemaat dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kebunnya Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakar. Yefta bernasar, dia bilang, Tuhan, tolonglah aku, buatlah aku menang, buatlah Israel menang dalam peperangan. Dan kalau kau buat menang, siapapun yang duluan keluar dari rumahmu itu jadi milikmu. Amin. Itu kebunnya, itu nasar. Setelah Yefta bernasar, Tuhan senang. Ayat 32 kita baca. Ayat 32 sama 29 model kalimatnya sama, baca sama 2. Ya, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Bisa bilang amin. Yefta menang lagi. Saudara, maukah kita menang? Amin. Maukah doamu dijawab Tuhan? Pergumulanmu dibela oleh Tuhan? Belajarlah bernasar.
Kita beri tepuk tangan. Saudara, kita harus belajar bernasab. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar. Ada dua tingkatan orang bernasab. Yang pertama, saudara, ada orang bernasab dari dirinya sendiri. Ini biasanya tingkat keberhasilannya kurang. Kalau kita baca Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bernasab itu artinya begini. Orang yang bernasab itu artinya orang yang berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud hatinya tercapai. Bisa ngerti ya? Nah, jadi orang yang bernasab adalah orang yang berjanji kalau maksud hatinya tercapai, dia akan berbuat sesuatu. Contoh, dia bilang, nanti kalau aku naik kelas dengan nilai rata-rata 8, aku akan beri sound system ke gereja. Atau dia bilang, nanti kalau aku naik kelas dengan nilai rata-rata 8, aku akan belikan jas untuk pendeta. Itu nasab. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, dia naik kelas rata-rata 7. Jas perlu dibeli gak? Enggak kan? Karena dia berjanji kalau rata-rata 8. Dan saudara, ada banyak orang dengan Tuhan seperti itu, berjanji, Tuhan, kau buat kayak ini laku. Kalau laku Tuhan, aku bikin gini. Oke, itu bagus. Tapi tingkat keberhasilannya itu kecil. Karena itu termasuk judi, termasuk gambling, mengajak Tuhan bertaruh. Saudara, nasar yang tahap pertama itu adalah nasar karena kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan tidak pernah terlalu mau mengurus urusan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bisa bilang apa aja? Untuk ego sendiri. Nasar tingkat 1 ini ada berhasil, banyak tidak berhasil. Karena kita terjebak dengan nasar tingkat 1 ini, itu makanya banyak anak Tuhan tidak mau bernasar. Ya udah, kalau Tuhan tolong, ditolong. Kalau nggak ditolong, ya sudah, dikasih haleluya, nggak dikasih haleluya. Itulah makanya banyak anak-anak Tuhan kalah. Dia tidak agresif, tidak punya iman yang bermartabat, karena dia bernasarnya hanya dari diri sendiri. Itu yang pertama. Sampai sejauh ini bisa ikuti ya? Halo? Yang bisa ngerti bilang merdeka. Nah, kurang mantap sekali lagi, merdeka. Nasar yang dimaksudkan di Alkitab adalah kita bernasar karena iman, karena Tuhan. Nasar kita bukan karena kita, bukan karena mau kita, tetapi karena firman Tuhan, karena janji Tuhan. Tuhan berjanji, kita percaya. Karena kita percaya, kita berharap. Karena kita berharap, maka kita bernazar. Kalau nazar kita begitu, maka semua impian kita pasti Tuhan kabulkan. Kita lihat lagi Kejadian 28, kita belajar sedikit. Yang kita baca tadi ayat 10 sampai ayat 22. Banyak orang bernasar sebelum kita baca. Itu karena keinginan dia. Itulah bernasar secara harafiah, bernasar secara dunia. Yang Tuhan mau kita bernasar karena janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberi kabar baik yang dari Tuhan. Itulah yang kita percayai. Lalu kita bernasar.
bernasar. Kita baca dulu, sama-sama kita baca. 2 ya. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tanda yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tanda itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di samping Yakub. Tuhan datang di samping Yakub. Terus dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak bapakmu. Terus ini janjinya. Ini dalam mimpi. Yang pertama janjinya, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bisa bilang amin. Bapak terangkan dulu ini. Kenapa Tuhan datang bicara? Sekarang saudara jangan bilang, Pak Pendeta, Tuhan kan belum datang bicara. Tuhan udah datang. Dulu kenapa Tuhan datang khusus? Karena belum ada Alkitab. Bisa bilang amin. Belum ada buku. Jadi seringkali kalau ada pesan khusus, Tuhan datang sendiri. Nah, kalau sekarang buat kita ada Alkitab. Boleh beriman minta Tuhan datang, tapi jangan malas, jangan selalu baca Alkitab. Alkitab ada di samping kita dan baca. Bisa bilang amin juga. Yang pertama kata firman Tuhan kepada si Yakub, tanah tempat kau tidur ini nanti kan kukasihkan kepadamu. Itu kan berita, Pak. Terus ayat 14 kita baca sama. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah bananya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, ke sebelah utara, dan ke sebelah selatan. Dan olehmu, itu dulu berarti. Jadi yang kedua katanya Yakub, yang kedua keturunanmu akan banyak sekali. Terus yang ketiga, apa pesan Tuhan yang ketiga? 2 ya, dan olehmu serta oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Terus ayat ke-15, ini janji kelima. 2-3 ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Nah, kita dilindungi itu. Janji kelima, kita baca 15b. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi 5 berkat ini bukan datang dari Yakub. 5 berkat ini datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang janji, jadi atau enggak? Bisa bilang amin? Siapa yang percaya kalau Tuhan janji? Ya, Yakub senang. Aduh, puji Tuhan, dia bayangkan, anakku nanti memenuhi bumi. Haleluya. Anakku nanti jadi berkat di mana-mana. Haleluya. Tuhan bilang, tanah di mana kau tinggal akan jadi punyamu. Haleluya. Haleluya. Sekarang sertifikat atasnya orang, kapan atasnya. Haleluya. Dia memuji-muji Tuhan. Aku akan menjauh kamu dari segala sakit penyakit. Haleluya. Itu janji Tuhan. Bisa bilang amin. Yakub berharap janji itu jadi. Dia percaya. Amin. Amin. Sekali lagi apa? Amin. Karena dia rindu janji itu datang kepadanya, dia rindu digenapi dalam dirinya, maka untuk meresponnya Yakub berdoa. Dia bilang, Tuhan terima kasih buat janji. Yang kedua, dia bernasar. Ayat 22. Ayat 20. Maka Yakub bernasar. Dia bernasar bukan karena mau dia, tapi dia bernasar karena apa? Karena janji. Jadi nasar itu karena iman.
kepada firman Tuhan. Dan siapapun kita kalau mau bernasar, tidak nasar Yakub harus kita hidupi. Karena Yakub inilah yang jadi namanya Israel. Saya dan saudara setelah terima Yesus, nama kita juga Israel. Israel rohani. Bisa bilang amin. Jadi nasar Israel 3. Yang pertama, kita baca sama ayat 22. Ya, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jadi Yakub terima nasar itu, dia bilang amin Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan, aku bisa makan, bisa punya baju, dah haleluya. Ngontrakku jadilah katanya. Kalau itu kau bikin Tuhan, sampai aku pulang ke kampung halamanku, maka nasarnya ayat 21. Sama-sama baca 2. Ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu nasar pertama. Jadi Yakub berjanji, Tuhan, ku terima firman-Mu, genapilah firman-Mu. Inilah nasarku untuk firman yang akan kau genapi. Katanya, aku akan menjadikan kau Tuhan. Artinya aku akan setia berdoa, aku akan setia beribadah. Jadi isi nasar anak Tuhan pertama, kita harus setia beribadah, setia berdoa kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, pada kondisi seperti apapun, kita datanglah beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena iman kepada janji Tuhan, karena iman kepada kabar baik yang dari Tuhan. Itu pertama, katakan amin. Bila sana sebelah, rajinlah berdoa dan beribadah. Yang kedua, ayat 22, baca sama-sama. 2. Ya, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan kubangun menjadi gereja. Akhirnya batu ini diambil oleh Yakub, dikorek ke segi tanah, ditaruh. Dia berdoa, diambil minyak urapan yang dibawa diurapinya. Tuhan, aku berjanji, ku percaya janji, beribadah batu ini akan kubangun gereja. Berkatilah, jadikan aku toki Tuhan, gereja yang kubangun. Itu nasar. Itu sebabnya orang yang bernasar, dia suka membangun gereja dan memperhatikan gereja. Itulah salah satu alasan kenapa kita suruh, kita tentukan di jemaat ada bekerja, supaya ada kecintaan kepada gereja. Yesus dan Daud berkata, cintaku akan rumahmu menghanguskan hatiku. Amin. Siapa mau berhasil? Cintailah gereja, layani, urus. Nasar yang ketiga, ayat 22b, rumah Tuhan titik. Sama-sama 2 ya. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi yang ketiga, yang kau berkata, Tuhan, aku percaya janji-Mu. Mulai hari ini aku berjanji Tuhan, untuk firman-Mu, aku akan selalu memberikan 1/10 dari setiap berkat yang kau beri. Dari untung ku ambil 10%, dari uang masuk ku ambil 10%, semua dari segala sesuatu akan selalu kupersembahkan dengan iman kepada Tuhan. Katakan amin. 3, ini dasar bernasar. 1, setia beribadah dan berdoa. Kedua, setia membangun gereja. Yang ketiga, setia memberi 10%. Saudara dikasih Tuhan, itulah bernasar yang benar. Nasar yang benar, kita bernasar karena Tuhan, karena percaya janji Tuhan.
Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Semangat katakan merdeka. Yang pertama, saudara berdoa, minta suara Tuhan, firman Tuhan. Tapi saudara jangan tunggu ada tanda turun dari langit. Ya, kalau Tuhan kabulkan itu, haleluya. Cepat-cepat kita baca. Inilah janji Tuhan untuk saya, untuk saudara. Yohanes 10:10. Semua baca 2-3 ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Bisa bilang amin? Dengan Tuhan berjanji sama dengan dia berjanji kepada Yakub. Dia datang, kita terima Yesus supaya saya dan saudara mendapatkan hidup yang diberkati. Katakan amin. Siapa yang percaya kalau kita setia dengan Tuhan, kita akan dapat hidup kelimpahan. Amin saudara. Jadi itu percayai, imani, catat. Saya dorong, tulis di kertas HPS, print, tempel, taruh di tempat tidur, taruh di pintu lemari. Ingat, selalu bilang Yesus datang supaya aku punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama dengan Tuhan ngomong ke Yakub, semuanya yang diberikan padamu. Itu yang kita percaya. Yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Iya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Yang kedua, Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin. Siapa percaya punya masa depan penuh harapan? Bukan kecelakaan. Satu lagi, Ulangan 28 ayat 13. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi Tuhan katakan kita semua akan diangkat dari kepala. Sampai percaya dia pasti diangkat dari kepala. Siapa yang percaya Tuhan akan memberi dia hidup berkelimpahan? Ya. Jadi sekarang pertanyaan, siapa yang percaya itu betul-betul terjadi untuk hidupmu? Siapa yang percaya? Ada orang tahu-tahu tapi nggak percaya. Karena kita percaya, amin ya. Supaya itu terjadi, kita respon dengan bernazar. Bisa bilang amin. Kenapa kita kurang ditolong? Karena kita percaya kita tidak bernazar. Dan kalau bernazar, tiga dulu syarat dasar orang Israel bernazar. Pertama, dia akan menjadikan Tuhan itu Allahnya. Dia akan setia beribadah ke gereja dan berdoa kepada Tuhan. Kedua, dia berjanji akan memperhatikan rumah Tuhan dan setia melayani Tuhan. Yang ketiga, dia harus setia memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, baik dari berkat-berkat apapun, berikanlah selalu persepuluhan. Yang ketiga kan amin. Setelah itu baru tambah ini, Tuhan, aku mau baca Alkitab 5 pasal per hari. Ngerti ya? Saudara, tetapi gak boleh hanya Tuhan, aku mau baca Alkitab 5 pasal saja, gak boleh. Yang tiga tadi, Nasar Yakub harus kita kerjakan. Yang ngerti bilang amin. Jadi bernasar itu bernasar karena apa? Janji itu Tuhan. Sekarang saudara di rumah pulang nanti catatilah janji Tuhan. Oh, ini janji Tuhan. Semisal ada janji Filipi 4 ayat 19, katanya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemurahannya dan kesukaan
saudara yang sungguh-sungguh mengerti. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Kita berdiri sama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang ini kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat kabar baik, buat Injil, buat berita, buat janji-janji keselamatan, janji-janji perlindungan, janji-janji berkat yang Kau berikan pada kami. Engkau akan menolong, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan membela kami dengan luar biasa di masa sulit pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdiri mohon janji-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau berdasar, kami mau setia beribadah, kami mau bersetia berdoa